Penyakit gagal ginjal akut pada anak dan balita marak dalam 3 minggu terakhir. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mencatat dari tanggal 26 September hingga 14 Oktober sudah ada 105. Pemirsa, di Bali sudah ada sebanyak 17 kasus, 11 pasien diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Data ini sesuai catatan pihak Rumah Sakit Umum Profesor Ngurah, dulu Rumah Sakit Sanglah Denpasar. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Bali yang juga dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Profesor Ngurah Denpasar Bali, I Gusti Ngurah Sanjaya Putra mengatakan 11 orang anak yang meninggal dunia karena kinerja ginjal sudah tidak bekerja dengan baik. Saat ini 1 anak masih dirawat intensif, rawat inap, sementara 5 anak menjalani rawat jalan dan harus menjalani proses cuci darah secara rutin. Pemirsa, munculnya fenomena kasus gagal ginjal yang menimpa ratusan anak di Indonesia beberapa pekan terakhir langsung menggemparkan masyarakat. Bukan tanpa sebab, berbagai informasi yang belum tentu kebenarannya terus bergulir tanpa adanya kepastian penyebab dari pihak pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap, kita akan membahasnya dengan Muhammad Syahril, Jubir Kemenkes Republik Indonesia melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Syahril, salam sehat. Ya, selamat siang Mbak Valencia dan selamat siang pemirsa semua. Baik, Pak Syahril, kita tahu saat ini jumlahnya terus semakin membanyak. Apa penanganan yang sudah dilakukan Kemenkes sampai dengan hari ini, Pak? Ya, sebelumnya kami ingin sampaikan bahwa data pasien gagal ginjal akut progresif atipikal ini atau yang belum diketahui ini baru mencuat di September Oktober ini ya. Nah, jadi baru mencuat di bulan Agustus ada sih sedikit, kemudian baru menambah banyak di bulan September dan Oktober, tapi Oktober sudah menurun lagi. Nah, ini memang kadang ada dikaitkan dengan gejala yang dialami di negara Gambia, di mana negara itu juga ada sekitar 69 anak-anak yang meninggal karena gagal ginjal akut ini. Nah, pemerintah sudah melakukan langkah-langkah sebetulnya ya secara keseluruhan ya. Salah satunya kita menerbitkan keputusan Direktur Jenderal dalam tata laksana gagal ginjal akut progresif atipikal ini. Bagaimana masyarakat, kemudian puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan harus berbuat sesuatu untuk responsif atau waspada terhadap gejala-gejala maupun penanganan kasus ini. Nah, saya kira kita sudah bekerja sama dengan IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit. Nah, tentu saja tadi sudah disebutkan juga gagal ginjal akut ini jangan serta-merta dikaitkan dengan seperti kasus di negara Gambia. Karena tadi sudah disampaikan gagal ginjal akut ini banyak sebabnya. Bisa karena infeksi berat, bisa karena perdarahan, demam berdarah, atau karena diare berat. Nah, untuk saat ini disebut dengan misterius atau atipikal atau yang belum diketahui, karena memang saat ini di Indonesia sedang dilakukan penelitian, ya pengkajian lebih dalam apa sih yang menyebabkan kematian pada sekitar 24% pasien ini. Pak Syahril, sejauh ini apa hasil investigasi koordinasi dengan WHO ataupun mungkin dengan pemerintah yang ada di Gambia terkait dengan kemiripan yang terjadi ini, Pak? Oh ya, jadi kita pertama bekerjasama dengan WHO pada tim ahli WHO yang sedang melakukan penelitian di Gambia ya, dengan maksud apakah ada korelasi kesamaan penyebab ataupun gejala-gejala yang ada. Nah, sampai saat ini memang gejala-gejala ada yang sama ya, mirip dengan apa yang dialami oleh Gambia, tetapi penyebabnya agak berbeda. Kalau di Gambia sudah dinyatakan, declare oleh WHO bahwasanya disebabkan oleh konsumsi obat tuk yang diimpor dari India itu. Nah, ini dibuktikan dengan di-stopnya produksi atau pengiriman obat tersebut, kasus tersebut sudah sangat menurun. Nah, untuk di Indonesia, obat tersebut tidak masuk ke Indonesia ya, yang disebutkan di Gambia tadi. Nah, sehingga kita saat ini sedang melakukan ya lebih jauh tentang apa sih yang menyebabkan kejadian ini dan juga penyebab kematian pada pasien gagal ginjal akut ini. Oke.
Pak Syahril, terkait dengan apa instruksi mungkin untuk BPOM ataupun untuk fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di masyarakat, apa instruksi dari Kemenkes, Pak? Ya, jadi salah satu dugaan pada pasien ini adalah kemungkinan adalah intoksikasi atau keracunan obat, Pak ya. Nah, hal ini perlu kita hati-hati dan tentu saja untuk kepada dokter-dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk berhati-hati menggunakan obat-obat yang disinyalir tadi mengandung bahan-bahan yang bisa menyebabkan keracunan pada ginjal anak tersebut. Seperti halnya pada kasus di Gambia itu. Sehingga untuk obat-obat ini, Badan POM sudah melakukan penelitian lebih jauh dan melarang penggunaan obat-obat tersebut. Baik, Pak Syahril, kita tahu banyak informasi yang bergulir di kalangan masyarakat. Bagaimana terkait dengan apa tindakan dari Kementerian Kesehatan untuk menanggapi bahwa ada beberapa kalangan yang menyatakan penyebab gagal ginjal ini adalah dampak dari COVID-19, bahkan ada yang mengatakan dari penggunaan obat paracetamol. Ya, jadi pertama kita sudah melakukan penelitian nih Pak ya, untuk pasien-pasien yang ada, yang sejumlah 192 itu sudah diteliti bagaimana kaitannya dengan COVID ya. Ada memang antibodi yang dibentuk pada pasien-pasien tersebut dan ini biasa. Jadi dalam keadaan pandemi semua orang yang terpapar dengan infeksi itu bisa terbentuk antibodi. Tetapi tidak ada kaitannya hubungannya dengan COVID itu sendiri, termasuk tidak ada hubungannya dengan vaksinasi yang disinyalir banyak orang. Oh ini karena vaksinasi, oh karena COVID. Jadi alhamdulillah penelitian ini sudah kita rilis, Pak ya, tidak ada kaitan pasien gagal ginjal akut progresif atipikal ini dengan COVID maupun dengan vaksinasi COVID yang sudah berjalan saat ini. Lagi pula pasien yang saat ini ada itu hampir 75% itu adalah pada anak-anak di bawah 1-5 tahun yang dia belum mendapatkan vaksinasi COVID. Jadi dipastikan tidak ada hubungannya dengan COVID dan juga vaksinasi COVID-19 ya Pak Syahril ya. Pak Syahril, kalau kita bicara soal pendataan, bagaimana Anda memastikan jika seandainya ada yang mengalami gagal ginjal akut ini, karena angkanya adalah 152 kasus, ini seluruhnya bisa terdata dan tertangani Pak? Ya, jadi kita sudah punya sistem, jadi karena satu adalah Kementerian Kesehatan mempunyai suatu jalur birokrasi dengan Dinas Kesehatan, ya, dengan rumah sakit. Itu yang pertama. Sementara Ikatan Dokter Anak Indonesia yang pusat juga mempunyai jalur pemandu atau koordinasi dengan IDAI provinsi masing-masing. Nah, kerjasama antara Kementerian Kesehatan dengan IDAI dengan dua jalur inilah kita memastikan data yang kita dapat itu dapat kita validasi dan kita percaya sebagai suatu data yang memang akurat untuk kita presentasikan. Baik, Pak Syahril, mungkin ini penting untuk pemirsa di rumah jika seandainya ada gejala-gejala tertentu pada anak-anak di sekitar kita, apa yang harus dilakukan? Ya, jadi untuk kita semua, jadi kasus ini menyerang pada anak-anak di bawah 18 tahun, terutama di bawah 5 tahun. Itu ada gejala yang disebut dengan gejala awal atau prodromal ya. Itu didahului dengan demam, kemudian ada diare, kemudian juga mual-mual dan juga ada batuk ya. Nah, itu sekitar 1-10 hari lah ya. Nah, kemudian ada satu gejala yang paling khas yaitu buang air kecilnya itu sedikit sekali ya, jarang, bahkan sampai anak itu tidak bisa buang air kecil. Ini yang paling khas. Nah, tentu saja kita berharap semua orang tua yang punya anak di bawah 18 tahun, umumnya adalah 1-5 tahun, itu jangan menunggu kasus dia buang air kecilnya sedikit atau tidak ada. Tapi begitu ada demam, kemudian ada diare, kemudian ada batuk atau pilek itu, maka ini satu hal yang harus diwaspadai dan segera dibawa ke fasilitas pelayanan yang terdekat, dokter, kemudian rumah sakit, untuk memastikan dan diperiksa. Jangan sampai menunggu terjadi yang disebut dengan oliguri
atau anuri, yaitu sama sekali tidak keluar air kencingnya. Kalau udah gitu ini agak berat dan sulit untuk kita memberikan pertolongan kalau sudah terjadi anuri ya atau tidak sama sekali keluar air kencing. Ini bisa menjadi catatan untuk kita semua yang menyaksikan. Mudah-mudahan bisa tertangani dengan baik dan tetap harus lebih waspada terhadap gagal ginjal akut ini. Terima kasih Pak Muhammad Syahril, Jubir Kemenkes Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami di Metro TV.